Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Dayat Pratama dari kelas IPA C, NIM 207190080. Saya di sini akan membuat video pembelajaran di dalam kelas dengan materi kapilaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, dipimpin ketua kelas ya. Baiklah, saya absen dulu ya. Nomor 1, Joko, Naruto, Sasuke. Baiklah, masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, apakah ada yang pernah dengar apa itu kapilaritas? Silakan angkat tangan. Oh iya, Joko. Kula Pak menjawab Pak. Kapilaritas niku Pak, cairan sing meresap ngoten lho. Ketingale ngoten lho Pak. Menurut kula. Nek mboten salah nggih, ngoten niku. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas ya ialah kejadian atau peristiwa zat cair meresap melalui pori-pori celah sempit atau pipa kapiler. Bisa kita ambil contoh seperti kompor minyak tanah. Kenapa kompor minyak tanah? Karena zat cairnya itu minyak tanah dan meresap melalui sumbu kompor naik sehingga bisa naik ke atas. Bisa juga dengan contoh korek Zippo atau ublik. Ublik itu penerangan di desa saya ketika lampu mati. Kapilaritas itu terjadi karena ada dua gaya, yaitu kohesi, adhesi tersebut. Yang mana kohesi itu tarik menarik tetapi sama jenisnya, dan yang kedua itu adhesi itu tarik menarik tetapi tidak sama jenisnya. Kenapa demikian? Bisa dilihat gambar berikut ini. Nah, itu adalah dua gambar yang sama tetapi kandungan zat cairnya berbeda. Yang pertama yaitu zat cair air biasa, dan yang kedua itu zat cair tapi air raksa. Sama-sama cair tetapi sifatnya berbeda. Yang mana yang air biasa itu sifatnya cair, dan yang kedua air raksa itu sifatnya padat. Bisa dilihat gambar berikut. Kenapa zat air dan air raksa dalam pipa kapiler tersebut ada yang di atas dan di bawah? Karena dipengaruhi oleh dua gaya tersebut, kohesi dan adhesi. Yang mana air biasa itu gaya adhesinya lebih besar daripada kohesi, dan air raksa itu adhesinya lebih kecil daripada kohesi. Sampai di sini ada pertanyaan? Baiklah, saya lanjutkan. Jadi air biasa itu adhesinya dengan kaca itu lebih besar daripada kohesinya karena sifatnya cair. Tapi kalau air raksa itu adhesi dengan kacanya itu lebih kecil daripada kohesi karena sifatnya yang padat tadi. Baiklah, akan saya jelaskan lebih singkat lagi. Zat cair pada air biasa itu adhesinya lebih besar daripada kohesi, dan zat cair pada air raksa itu adhesinya lebih kecil daripada kohesinya. Yang mana ketika adhesi lebih besar itu, maka air yang ada dalam pipa kapiler itu akan naik, dan apabila adhesinya kecil itu air yang ada di dalam pipa kapiler itu tidak bisa naik ke atas. Baiklah, sampai sini ada yang bertanyakan?
Oke, kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu tentang eksperimen atau praktek ya, praktek langsung tentang kapilaritas ini. Sebelum melakukan eksperimen, kita menuju ke tempat terbuka dulu. Ya, setelah menyiapkan bahan-bahan tadi anak-anak, selanjutnya itu menata gelas. Gelasnya 4 macam ya, dan lalu diisi dengan air putih, terserah, yang penting jernih airnya. Setelah pengisian diisi dengan air gelasnya, lalu langkah berikutnya yaitu pemberian pewarnaan kepada tiap-tiap gelas yang berisikan air. Ini yaitu pemberian pewarnaan kepada air yang ada di dalam gelas tersebut. Pemberian warnanya tergantung sesuai selera, mau sedikit banyak terserah. Setelah pemberian pewarnaan ini, langkah berikutnya yaitu dengan mengaduk pewarna makanan tersebut agar tercampur rata dengan air yang ada di dalam gelas. Yaitu pemberian tisunya tadi yaitu dilipat menjadi 3 lapis atau 4 lapis terserah, menjadi gulungan panjang, lalu ditekuk dan sebagian dikasihkan ke dalam air dan sebagian ke dalam gelas yang kosong. Tahap airnya meresap ke dalam tisunya sangat cepat sekali ya. Proses ini memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi saya tadi merekam 1 jam, sekitar 1 jaman. Baiklah, kita tunggu hasilnya. Saya cepatkan videonya saja. Bisa dilihat anak-anak, hasilnya seperti itu ya, dan saya akan memberikan hasil dari pendiaman eksperimen ini selama 1 hari. Hasilnya sebagai berikut. Nah, itu tadi anak-anak praktek atau eksperimen dari materi kapilaritas pada pagi hari ini. Nanti tugasnya dikerjakan ya, membuat praktek seperti tadi tapi di rumah masing-masing, difoto dan dikirim melalui WA saya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi teman-teman, di pembelajaran di dalam kelas materi kapilaritas, apabila ada